staf kepegawaian YIN Padang Sidimpuan telah melaksanakan 2 kali vaksinasi, yaitu pada tanggal 21 bulan Juni 2021, kemudian yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021. Dan tanggal yang saya sebutkan tadi itu tidak mengikat, dalam artian bisa aja bagian dosen berbeda tanggalnya, tetapi mungkin tidak akan berjauhan, bisa besok harinya atau hari sebelumnya. Jadi untuk saya sendiri adalah pada tanggal yang saya sebutkan tadi. Untuk vaksinasi yang pertama, lokasinya adalah di lingkungan Padang Sidimpuan kampus kami sendiri, yaitu tepatnya di halaman atau di depan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Vaksinasi yang pertama ini jalan dengan lancar. Dalam vaksinasi itu ada banyak petugas yang disediakan, petugas yang datang dari berbagai puskesmas lingkungan Kota Padang Sidimpuan. Ada puskesmas Batuna 2, puskesmas Bijak Boling, puskesmas Labuhan Rasoki, puskesmas Sidakal, dan lain-lain. Menurut hemat kami ini sangat relevan dan sangat efisien, efektif bagi kami dosen-dosen dan staf di lingkungan YIN Padang Sidimpuan melakukan vaksinasi di tempat kerja. Yang kedua, menurut informasi yang kami dapatkan melalui SMS, kami diarahkan untuk melakukan vaksin yang kedua itu tidak lagi di kampus YIN, tetapi ke puskesmas tertentu. Saya sendiri diarahkan ke puskesmas Labuhan Rasoki menurut SMS yang kami terima dari Kementerian Kesehatan. Pada hari H vaksinasi yang kedua, saya datang ke puskesmas Labuhan Rasoki sebagaimana SMS yang kami terima. Tetapi apa yang terjadi, faktanya kami tidak diterima di puskesmas tersebut, tapi malah diarahkan ke kantor Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Mereka berdalih bahwa pada hari atau tanggal yang kami datangi itu bukan hari yang mereka ditugaskan untuk memberikan vaksin, tapi ada puskesmas yang lain yang akan memberikan di kantor kecamatan. Ini kan merupakan sesuatu yang menurut dari segi pelayanan publik tidak baik. Artinya tidak ada informasi yang pasti, yang jelas dan yang sesuai untuk lokasi pelaksanaan vaksinasi ini. Menurut hemat kami, alangkah baiknya lokasi vaksin itu dilakukan pada satu tempat, pada satu lokasi. Jika vaksinasi yang pertama itu di lingkungan YIN Padang Sidimpuan, maka seharusnya seyogyanya sebaiknya untuk vaksinasi yang kedua pun dilakukan di lingkungan YIN Padang Sidimpuan, sehingga kami sebagai masyarakat tidak simpang siur, tidak merasa salah informasi, karena informasinya adalah di puskesmas Labuhan Rasoki, faktanya tidak, ternyata di kantor kecamatan, dan yang memberikan vaksin itu bukan staf puskesmas Labuhan Rasoki, tetapi yang memberikan adalah staf puskesmas Bijak Boling. Ini menjadi hal yang simpang siur dan menjadi hal yang tidak baik menurut kami dalam pelayanan publik. Jadi solusinya sudah kami sampaikan tadi, seyogyanya lah lokasi vaksinasi itu ditempatkan di satu lokasi. Jadi tidak berbeda-beda lokasinya. Kalau memang di puskesmas, ya kami staf atau dosen ini diarahkan ke puskesmas. Kalau memang di kampus, maka diarahkan ke kampus saja. Berbicara mengenai sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia, maka bisa kita lihat dari bagaimana sih proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini. Nah, ternyata hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini masih banyak sekali mengalami kendala di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat ada yang mendukung program vaksinasi COVID-19 ini. Namun tidak sedikit juga yang meragukan keefektifan dan keampuhan dari vaksinasi COVID-19 ini. Sebagian dari mereka yang meragukan akan keefektifan dan keampuhan vaksinasi COVID-19 ini malah ada yang secara terang-terangan menolak untuk diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi meskipun vaksin ini sudah dilakukan uji klinis dengan beberapa tahapan dan juga sudah mendapatkan izin dari BPOM dan juga Majelis MUI untuk beredar, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat masih banyak yang meragukan keefektifan dan keamanan dari vaksin COVID-19 ini. Adapun beberapa alasan dari penolakan masyarakat dalam menerima vaksinasi COVID-19 ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini masih berbeda-beda.
Jadi hal ini didukung juga karena keterbatasannya informasi terkait vaksinasi COVID-19 ini sendiri. Sosialisasi terkait vaksin ini harus ditingkatkan, sehingga ada beberapa solusi yang bisa terus dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Setidaknya yang pertama, pemerintah itu perlu melibatkan Pemda dan juga pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat terkait kemanfaatan dari vaksinasi COVID-19 ini. Dan tentunya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan di daerah itu supaya bisa langsung diterima oleh masyarakat. Selain itu juga kita harus terus berupaya untuk melakukan sosialisasi di berbagai media online ataupun media daring, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran media online sekarang ini sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat secara tidak langsung pasti menggunakan gadget. Disinilah sosialisasi ini bisa kita tingkatkan. Sosialisasi ini bisa diiringi dengan beberapa hal yang menarik, misalkan seperti yang sudah dilakukan oleh Keminfo, yang mana melakukan sosialisasi dengan cara mengkombinnya dengan bentuk lelucon, ataupun juga yang sudah dilakukan oleh pihak TNI yang terjun langsung sosialisasi kepada masyarakat. Inilah beberapa bentuk sosialisasi yang dapat kita lakukan agar bisa tercapai dari keinginan untuk melaksanakan vaksinasi secara serentak dan efektif di Indonesia. Nama saya Asriana Harahap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana image tentang pelayanan vaksinasi yang ada di tempat kami. Kemarin kami telah melaksanakan vaksinasi yang pertama pada tanggal 21 Juni 2021 dan vaksinasi yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021. Pada tahap tersebut, di dalam pelayanan dari tim kesehatan terhadap kami, yang pertama tentang waktu. Masalah waktu pada hal tersebut kami melihat dari tim kesehatan sudah on time datang ke IAIN Padang Sidimpuan. Dan yang kedua tentang tanggung jawab. Kami melihat tanggung jawab dari tim kesehatan terhadap kami yang melaksanakan vaksinasi sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan terkait pelayanannya dalam vaksinasi menurut saya masih kurang, karena di mana dalam petugas vaksinasi tidak mengarahkan peserta vaksin ke arah mana yang akan dituju. Misalnya setelah kita melaksanakan absen, mereka tidak mengarahkan kita ke tahap mana selanjutnya. Menurut saya di situ adalah pelayanan yang tidak baik ataupun masih kurang. Jadi solusinya menurut saya semoga tahap selanjutnya pelayanannya makin bagus, dipermantap, terus kita diarahkan ke arah mana yang harus dituju untuk melaksanakan vaksin tersebut agar tidak terjadi kebingungan terhadap peserta yang akan melaksanakan vaksinasi.